Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, si buntur kesengan Alhamdulillah. hari ke-19 Ramadan Alhamdulillah. 1443. Iya. Masih sehat ya Pak Kiai? Alhamdulillah. Kuliah ini kasata ini. Alhamdulillah. Kasa kita pun lagi bagi sahur. Oh, begitu nih. Iya, iya. Nah, ini beliau adalah Kiai Haji Dr. Abdul Amri MA. Beliau narasumber kami yang setia menemani kita di setiap hari, setiap puasa Ramadan ini. Beliau adalah Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan dan pimpinan Pondok Pesantren Ilmul Yakin Tompok Bulu Maros, serta pimpinan Amhatur Biro Perjalanan Umroh dan Haji Plus di Jalan Teguh Umar 10 nomor 46. Cocok dia Pak Kiai? Cocok ya, cocok. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan kalau orang dengar kini langsung ke sana rame-rame di Ya, apalagi sekarang kan sudah ada umrah dan tayang. Sudah dibuka. Iya, sudah alhamdulillah sudah normal lah. Iya, kapan kita antar jamaah ini? Saya berangkat mungkin sesudah Idul Fitri. Sesudah Idul Fitri. Tapi ada juga jamaah Amha di Ramadan ini. Bahkan ada jamaahnya Amha sekarang di Mekah. Belum pulang. Belum pulang. Selalu aja. Nah, ini kita cerita lagi soal Ramadan ini semakin maju beng ini Safka. Terus orang-orang semakin ramai di tempat-tempat ini Pak Kiai. Di mall. Di mall. Ya. Ini sudah hari ke-19 ini. Ya. Kamu aku tanya kayak apa deh bayanganku itu Pak Kiai, kenapa ramai di mall ini kayak takut kehabisan baju. Bagaimana menurut ini Pak Kiai? Itu kalau memungkinkan memang lebaran dengan baju yang baru itu bagus. Bagus kalau tampil lebaran dengan suasana baru, baju baru, bagus. Tapi jangan hanya itu diurus terus sampai tidak taraweh. Kan ada ungkapan orang Arab itu laisal aida liman labisa jadid, innamal aida liman taqwahu yazid. Bukan yang dikatakan hari raya adalah orang yang serba baru. Tapi sesungguhnya hari raya itu jika bertambah ketakwaannya kepada Allah. Jadi orang berhari raya itu kalau bertambah ketakwaan. Berarti ada peningkatan. Ada peningkatan. Tapi bajuna di berwerui. Ya, tapi kalau serba baru je pakaramu lah sapatuna baru. Sanggin songkok na baru. Motor betul apa sah dia lipat bajunya, sarungnya, talkunnya kalau perempuan. Tahun depan bisa baru dah usap-usap ke orang di lamar. Nah, karena talkun sarung saja dah. Semoga panjang umur. Kita tahun jumpa Ramadan tahun depan. Astagfirullah. Tapi Pak Kiai tiap hari bajunya baru. Siapa tahu bisa dikasih satu juga. Kuleh dan saya. Subhanallah. Nah, baik Pak Kiai, kita masuk pertanyaannya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Saya Muhammad Amin Desute dari Desa Salojo, Kecamatan Bondonompo Selatan, Kabupaten Goa. Oh, Goa ya, Goa Anjo. Di Goa. Moga bertanya ini. Kalau Pak Imam sholat lupa rakaat terakhir, sholat pada sholat taraweh, kita sudah ingatkan dengan ucapan Subhanallah, tapi tidak dihiraukan. Bagaimana itu hukumnya Pak Kiai? Jadi lupa dalam salat, lupa rakaatnya, maka cara menegur imam itu, jika laki-laki makmum yang menegur imam, kalimatnya Subhanallah. Itu teriak subhanallah. Tapi kalau makmumnya perempuan tidak teriak, dia menepuk. Tuh, atau begini. Saya bilang, oh Pak Imam, tidak tahu sena kampanye. Kata kanak-kanak jadi cukup di sini. Nah, masuk nenjo, salah dengan imam. Mengingatkan. Nah, sekarang diingatkan Subhanallah, tapi imam tidak menghiraukan. Tetap dia tinggal pada pendiriannya. Padahal berapa makmum yang teriak Subhanallah dan pasti dia dengar. Dalam kondisi seperti itu, dan tayang boleh makmum berniat berpisah dengan imam.
Iya, iya, iya. Tapi kalau seandainya berdirinya imam sudah lebih tinggi karena lakbir rakaatnya, Iya. atau kurangi umpama, kalau kurangi itu tadi subhanallah tapi tidak mau dengar, berniatlah berpisah dengan imam dan makmum sempurnakan Salatnya, iya, iya, iya. Tapi seandainya makmum ikut di situ dan dia assalamualaikum, maka sesudah assalamualaikum dia beritahu jumlah rakaat kurang 1, maka imam langsung berdiri takbir Allahu Akbar. Itulah seakan-akan takbir salat, melanjutkan salatnya, melanjutkan. Oh, bisa begitu? Ya, dan sebentar itu dan tayang sujud sahwi. Apa dibilang itu? Sujud sahwi itu adalah sujud kelupaan. Oh, sujud sahwi. Nah, iya. cara sujud sahwi adalah ketika duduk tahiyat, Iya. posisi duduk tahiyatnya itu adalah posisi duduk tahiyat awal. Tapi bacaan tahiyat akhir. Ngerti maksudnya? Iya. Jadi posisi duduk itu seperti kalau tahiyat awal. Iya. Begitu kalimat selesai kalimat tahiyat innaka hamidum majid, sujud Allahu Akbar. Inilah namanya sujud sahwi. Bacaannya subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Segala puji bagi Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Itu artinya. Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Sesudah baca itu, dia Allahu Akbar, duduk pada posisi Rabbi Ghafirli. Baru sujud lagi. Jadi berapa kali sujud sahwinya? 2 kali. Iya. Baca lagi subhanallahi la yanamu wa la yasuhu, baru Allahu Akbar, posisi duduk tahiyat akhir yang pantatnya rapat di tanah itu. Begitu duduknya bagus posisinya, langsung assalamualaikum, tidak membaca tahiyat lagi. Tidak baca tahiyat. Ya, kali babi sumpai. Sudah tadi. Iya. Jadi orang yang ketinggalan 1 rakaat, meskipun sudah assalamualaikum, maka sempurnakanlah, tambah 1 rakaat. Kecuali kalau dia sudah tinggalkan masjid, sudah tinggalkan tempat. Bagaimana lagi? Leba mengandre sementara ngandre kambing doang, nampak di pauang kada ada ngemang sirakanji untuk sumpahin. Nah, kada masa saya kata tidak kira lagi re. Iya. Karena tahu subhanallah. Masuk mibikan doang. Tahu nih, yang seperti ini mesti dia ulangi lagi. Dia ulangi dari awal. Ya, tapi dia ulangi itu kan 2 rakaat saja kalau salat tarawih. Bukan diulangi lagi yang semua itu di awalnya, bukan. Yang terakhir itu. Iya. Dia ulangi. Nah, begitu di Pak siapa tadi ini yang di Goa ini. Nah, selanjutnya ini Pak Kiai dari siapa ini? Saudara kita, ini pertanyaan gini. Sebagian saudara-saudara kita muslim di akhir zaman ketika mau sedekah, baca Al-Quran, salat, ada juga yang salat tarawih 23 rakaat, hanya 7 menit. Kenapakah selalu disebut tanda-tanda akhir zaman, Pak Kiai? Bagaimana tanggapan Pak Kiai? Ucapan seperti ini, yang akhir zaman. Akhir zaman itu adalah munculnya sesuatu yang aneh-aneh, yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Nah, itu saja akhir zaman, sekalipun memang ada kalimat-kalimat itu dalam hadis yang menampakkan seperti jika orang tua melahirkan tuannya. Maksudnya tuannya, anaknya yang perintah orang tuanya. Itu tanda akhir zaman. Akhir zaman itu. Kalau laki-laki menyerupai perempuan, akhir zaman. Perempuan menyerupai laki-laki, atau laki-laki menyerupai perempuan, itu tanda akhir zaman. Anjo meriolo dan tayang tidak pernah kita melihat perempuan pakai celana pendek. Tidak pernah. Waktu saya anak-anak. Bahkan dulu itu perempuan di kampung talu lipat apa pakai, 3 sarung dia pakai. Satu di bawah, satu dia jadikan selimut, satu di tumpuan dulu talu. Kamu-kamu nah pelak milipan nanti nah ini kudungi istilahnya ya orang dulu. Yang paling parah lagi itu coba jalan-jalan misalnya di pantai, tapi bukan di pantai Losari ke apa? Bukan di pantai Ular Green. Iya. Banyaknya perempuan ya Allah. Iya. Pakai celana pendek longgar, paha kurus. Oh, jadi istilah itu Pak Kiai dilihat hal-hal yang aneh muncul. Iya, muncul di yang tidak pernah kejadian sebelumnya. Itu adalah zaman. Akhir zaman itu.
Iya. Pemerintah semena-mena kepada rakyatnya, rakyat melawan pemerintahnya. Ya. Nah, itu tanda akhir zaman. Zaman semua itu. Nah, termasuk ini salat tarawih yang terlalu cepat. Iya. Karena dulu kan tidak ada begitu. Nah, jari nakana tawa-tawa milino. Ya, istilahnya orang sekarang itu tua milinoa. Seakan-akan kalau Allahu Akbar, sami Allahu Akbar. Mana ada sami Allahu Akbar orang salat? Mesti sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd, Allahu Akbar, kan enak. Tapi di kamu aja senam. Kayak senam sumban. Ya, ya terus ini pertanyaan begini Pak Kiai. Saya pernah mendengar kata-kata preman yang insaf daripada dengar kata-kata ahli ibadah tapi sombong. Bagaimana ini? Cocok ya, tahu. Ya. Makanya ada ungkapan bahwa lebih bagus mantan preman daripada mantan ahli ibadah. Artinya pernah ahli ibadah baru malah sana kutuna. Dulu selalu di masjid. Waktu nak kasih asi. Sekali nak kalumanyang tidak meni cini kirim masjid kan. Jadi mami di klub-klub malam nggak joge. Contoh ini. Misal. Misal. Jadi preman dulu preman. Sekarang sudah tidak preman lagi. Dapat hidayah, dia bertobat dan melaksanakan perintah Allah. Banyak begitu. Coba lihat saudara-saudara kita di jamaah tablik itu. Banyak itu kasih yang pakai tato, pakai apa, tapi alhamdulillah. Angin tasbih. Artinya dia sudah tobat. Dia sudah berhenti daripada itu kan. Lebih bagus sih itu awalnya dia bergeliman dengan dosa, tapi di akhir hayatnya itu dia mendekatkan diri kepada Allah. Dia tobat. Itu lebih bagus. Walaupun tidak sempurna begitu, tapi dia sudah berupaya. Iya, daripada ahli ibadah, tapi pandang ente semua orang. Pokoknya yang ada di matanya sangin neraka ase mau nyetana cini. Padahal itu kembali lagi ke pengajian kemarin bahwa jangan engkau sombong dengan ibadahmu karena bukan pahalamu yang membuat orang masuk surga. Yang membuat masuk surga adalah rahmat dan kasih sayang Allah. Cuma tidak mungkin dapat kasih sayang Allah kalau tidak beribadah kan gitu. Artinya silakan ibadah tapi jangan sombong. Tidak dapat rahmat itu. Lalu kalau memang merenung orang dan tayang, ya Allah apa yang engkau mau sombongkan? Kecantikanmu tidak bertahan, pasti pudar. Masih cantik memang 40 tahun ke bawah. Apalagi masih perawatan. Tunggu tanggal mainnya. Tanggal berapa? Labu muru nunatan lumami gigi. Dua goyang saya rero talaka. Dua goyang satu hampir jatuh bagaimana? Biar pakai kawat gigi. Tanja film kartun Doraemon. Intinya untuk apa kita sombongkan? Apa kita mau sombongkan? Yang pantas sombong itu Allah. Memang betul itu karena dia punya segalanya. Kita ini tidak ada, hanya titipan. Diberikan kekuatan oleh Allah titipan. Jangan kau sombong gara-gara kekuatanmu. Katanya penuh stroke kok. Mancap mau dari sini. Contoh. Dan seperti itu jangan orang yang beribadah ahli ibadah tapi sombong ini. Selanjutnya nih pertanyaan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tayang Pak Kiai. Saya suka mendengarkan dialog ini. Bisa bertanya Pak Kiai. Apakah itu maksudnya minyak kayu putih dikasih di maskernya katanya pada saat puasa supaya enak bernapas. Tidak makruh itu puasa aku Pak Kiai. Nak kesempayangan jerotoa boy ke minyak angin. Kenapa Ki? Mulai perlu. Dalam arti tidak apa-apa untuk pengobatan. Mencium itu minyak kayu putih, minyak angin bukan membatalkan puasa. Sama juga itu disuntik pakai itu untuk obat itu. Sama disuntik di sanggarinya Ramadan itu tidak batal puasa. Cuma sebaiknya mau disuntik nanti malam lah. Cuma masalahnya kalau malam dokter sudah pada pulang. Di situ maka lebih bagus siang lah. Ini tadi Pak. Jadi mencium minyak kayu putih boleh saja. Boleh saja. Tidak batal puasa karena tidak memasukkan sesuatu lewat lubang. Nah, ini lagi dari Rahman Rolai di mana ini? Di Limbung.
Denta yang saya pakai Iya. dari rola supaya ini pertanyaan jadi kulle jadi den rola. Ama ke minyak kayu putih asal jangki sapu ngasih mukata. Bambang itu bambang. Nah selanjutnya pertanyaannya pakai dari kadar apa nih? Oh malam Lailatul Qadar ini nah tanya tadi pakai. Iya. Yang terjadi hanya satu malam yaitu Karena di malam memang ada ganjil. orang namanya itu Qadariyah. Iya, ini saya bukan kadar ini. Padahal ini malam Lailatul Qadar dia tanya. Ya. Terjadi hanya satu malam yaitu di malam ganjil. Ya. Sementara Muhammadiyah dengan pemerintah beda jadwal puasa. Ada 3 dan tanggal 4 Ya. dari pausan di Taralili Maros. Ya. Bingung tong ini malah Lailatul Qadar di mana? Kapan turun? Malaikat kah? Ya malaikat kan bingung ini karena karuan nih. Kalau malaikatnya itu Iya. ahli hisab, ada tong ahli ru'yat. Iya. Itu perlu barangkali dijelaskan sedikit itu pakai tadi kembali Itu kan begini, iya, Ramadan itu kan penentuan jatuhnya Ramadan Iya. pasti beda perhitungan karena ada memakai hisab. Hisab itu kan dihitung dan tayang. Iya, iya, iya. Kemudian ada pakai mengintip bulan. Kalau pribadi saya cenderung mengikuti ulama yang mengintip bulan. Melihat. Iya melihat karena di situ hadisnya sumu liru'yatihi, berpuasalah engkau ketika engkau melihatnya. Iya, Jadi iya, iya. disuruh lihat. Baru menghitung. Nah, waftaru liru'yatihi, berhentilah puasa, maksudnya lebaranlah ketika engkau melihat. Iya, iya, iya. Wa in gummah, apabila ada awan menutupi bulan itu Bulan, sampai tidak kelihatan. Iya, 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 iya. Ikmilu iddata Thalathina Sya'bana, Iya, maka hitunglah sempurnakan bulan Sya'ban 30. Iya, iya, iya. Jadi disuruh dulu mengintip, disuruh lihat. Kalau tidak lihat baru hisab. Saya cenderung mengikuti ulama yang di pendapat itu. Iya, melihat tadi itu. Ya, Iya, sehingga kuatkanlah tenaga, kuatkan ikat pinggang untuk beribadah di malam-malam ganjil 10 terakhir karena disitulah turunnya Lailatul Qadar. Iya, iya, iya. Tapi iya, tentu yang memakai hisab silakan juga kuatkan ikat pinggangnya di malam-malam ganjil sesuai perhitungannya. Ya. Iya, iya, iya. Mudah-mudahan Allah merahmati keduanya, Iya, iya, hisab iya. dan ru'yat. Nah, itu kan sudah aman. Iya. Istilahnya satu benar, satu betul. Iya, sama Ji. Sama kamu. Karena ini tidak ada selesai-selesainya Iya, iya, saya iya. lihat ini. Jadi ini yang di Maros Pak Posan. Jadi pendapat Pak Kiai satu benar, satu betul. Jadi itu. Ya, jadi Ya. yang hisab tentu di malam-malam ganjil itu menurut perhitungannya di situ dia untuk passa-passa tenaganya untuk ibadah. Nah, kemudian yang ahli ru'yat yang mengintip bulan, melihat bulan tentu dia yakini juga di malam ganjilnya. Iya, 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 iya. Karena kalau disamakan ini pasti satu ganjil, satu genap. Iya, 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 iya. Nah begitu di Pak Posat, semoga puas. Selanjutnya ini Pak Kiai. Assalamualaikum dan tayang di Pak Kiai. Dari Haris di Malakaji, tinggal di Bara Putih. Kira di kana. Iseng nih di Bara Putih benge. Di Saya mau Kutai. iya di apa di Bara Putih. Di Bara Putih. Malakaji. Oh, Malakaji. Iya, di Goa. Saya mau bertanya Dintayang Pak Kiai. Kalau orang tua sudah sakit-sakitan, apakah sudah tidak diwajibkan lagi berpuasa? Kalau sakit dan tidak mampu memang puasa karena fisiknya sudah sangat lemah, jelas dia tidak wajib dalam arti dia mengganti puasanya Dengan fidyah. Iya, iya, bukan wajib untuk puasa bertahan. Iya, iya, Bertahan tidak makan, tidak minum, bukan itu yang dia lakukan. Iya, iya, iya. Tapi yang dia lakukan adalah bayar fidyah. Kalau memang fisiknya sudah tidak kuat. Tapi kalau sakit, contohnya, kenapa aku tidak puasa? Sakit. Jadi fidyah Kak. Sakit apa? Dia bilang influenza. Oh, tidak masuk. Ngapa lu fidyah? Sakit gigi. Tidak masuk. Kenapa kau fidyah? Sakit tanganku. Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Karena keseleo Iya, kesilat tanganku ini pakai jadi tidak puasa Kak. fidyah. Fidyah apa saja. Tidak ada hubungannya. Berarti kalau begitu cara berpikirnya nih masyarakat kan, ke orang kaya ya tidak puasa terus. Betul. Boyam ya alasan apa na bayar. Banyaknya uangnya. Nyawanya.
Nah begitu. Jadi agama itu denta yang mudah, tapi jangan dimudah-mudahkan. Itu yang saya maksud tadi. Artinya kalau orang sakit bisa diganti fidyah. Iya. Berarti Kalau ilmu. memang sakitnya tidak memungkinkan puasa. Suka ku ini dengar ceramahnya Pak Kiai ini. Selanjutnya ini Pak Kiai. Ada pertanyaan ini dari mana ini? Dari Bodi Kenayarin nih. Apa hukumnya katanya menyembir rambut menjadi hitam? Ya. Jadi memang ada larangan dengan warna hitam. Tapi warna selain hitam itu boleh dentayang. Iya. Warna coklat. Tapi kenyataannya di masyarakat kira-kira pun tahu-tahu nampana sare coklat, karena tahu karena Gak kadang-kadang drama Korea. Nah, itu masalahnya. Iya. Jadi boleh-boleh saja Pak. Tentang hitam itu campur dengan daun pacar supaya tidak ke aslinya lah. Iya. Tapi di masa Rasul itu di saat perang justru disuruh semer semua. Kenapa itu? Kenapa? Supaya mengelabui musuh. Supaya musuh berkata bahaya pasukan Islam. Saya anak muda. Padahal saking tahu-tahu di semer. Itu namanya siasa, politik, siasat. Iya. Nah, jadi bohong dalam perang itu boleh. Iya. Karena itu kan bohong balik-balik kita mau pulang kampanye. Tapi sekarang ke orang Erki jadi anak muda, bukan untuk perang. Iya. Jadi boleh-boleh saja buat seber. Ini yang terakhir barangkali pakai ini. Dari mana ini? Dari Rahman. Nah, karena kaman saya ikut terawih, tapi di salat witir terkadang ada tiga surah yang dibaca, ada juga satu yang maksudnya ini yang penutup barangkali yang terakhir ini surat yang pakai tafadhal. Memang itu untuk witir itu kan artinya ganjil. Cuma umumnya kita di Makassar ini melakukan 3 rakaat. 3 rakaat. 3 rakaat itu ada yang 3 rakaat tapi 2 kali salam, 2 tambah 1. Ada juga 3 sekaligus, satu salam. Nah, itulah yang kita maksud itu bahwa ada betul, ada benar, tidak ada yang salah, silakan. Kemudian surah yang dibaca itu memang dalam kitab Irsyadul Ibad saya lihat di situ bahwa rakaat pertama itu adalah Sabbihisma Rabbikal A'la. Kemudian rakaat kedua Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian rakaat ketiga itu adalah Trikulhu. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Trikul. Trikul. 3 kul. 3 kul. Nah, seperti itu. Itu di witir itu. Dan witir itu perlu penekanan bahwa witir itu bukan artinya penutup. Ini sering kejadian ini. Nah, dia bilang witir artinya penutup. Jadi sesudah salat witir dia sudah tidak mau lagi salat sesudahnya itu karena dia bilang witir penutup. Bukan. Witir itu witran. Witran itu artinya ganjil. Maksudnya salat sunat ganjil. Salat sunat ganjil itu sebaiknya dijadikan penutup, tapi bukan berarti harus jadi penutup. Jadi bukan harus. Tapi itu yang baca satu surat tadi, maksudnya pertanyaannya pakai pada dasarnya bisa saja ya. Bisa saja. Mana poin setengah surah juga bisa. Kulallahu ada dibagi 2 bisa. Tapi ya cuma itu tidak menjadi kebiasaan. Tapi seandainya orang melakukan Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahu Akbar. Rokok itu? Itu sah dan tayang. Cuma tali waliwat toseng kayak punah begitu kelewatan. Masa makmu tidak diteruskan? Iya. Itu gigi itu. Bah, Pak Kiai itu tadi pertanyaan terakhir Pak Kiai. Jadi pendengar, kita cukupkan sampai di sini hari 19 Ramadan 1443 Dialog Pak Kiai dan Dintayang. Insya Allah Pak Kiai kita ketemu besok. Iya, insya Allah. Dan jangan bosan terima Kak. Kita pamit untuk pendengar. Selamat menikmati sahurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.